Fertilisasi dan perkembangan embrio. Pada penjelasan sebelumnya, kamu telah mendengar kata fertilisasi. Peleburan antara sel telur dengan sperma dikenal sebagai proses fertilisasi atau pembuahan. Bagaimana proses fertilisasi dapat terjadi pada tubuh manusia? Untuk mengetahuinya, perhatikan penjelasan berikut. Ovum memerlukan waktu 4-5 hari untuk mencapai rahim, tetapi hanya dapat dibuahi paling baik pada 6-12 jam pertama. Jika sel telur pada ovarium telah masak, akan dilepaskan dari ovarium. Pelepasan telur dari ovarium disebut ovulasi. Setelah ovulasi, sel telur ditangkap oleh infundibulum dan segera menuju ke tuba falopi. Di saluran inilah terjadi pembuahan. Jumlah sperma yang ditampung sekitar 200-300 juta. Namun, biasanya hanya satu sperma yang mampu membuahi sel telur. Fertilisasi antara sel telur dan sperma menghasilkan zigot. Pada hari keempat, zigot sudah menjadi segumpal sel atau morula. Pada hari ketujuh, gumpalan sel tersebut sudah tersusun menjadi selapis sel yang mengelilingi suatu ruangan yang berisi sekelompok sel di dalamnya atau blastula. Lapisan sel bagian luar akan berkembang menjadi ari-ari atau plasenta dan selaput janin. Sedangkan kelompok kecil bagian dalam akan tumbuh menjadi janin. Zigot akan terus bergerak dari saluran telur ke uterus. Sejalan dengan waktu, zigot mengalami pembelahan sel. Setelah sampai di rahim, gumpalan sel tersebut akan melekat pada selaput lendir rahim dan mulai membenamkan dirinya di dalam selaput lendir atau nidasi. Zigot yang telah berada di rahim akan terus tumbuh dan berkembang menjadi embrio. Di dalam rahim, embrio mendapat makanan dari tubuh induk melalui plasenta atau ari-ari. Masa embrio atau masa kehamilan manusia sekitar 9 bulan 10 hari. Bila bayi sudah siap dilahirkan, otot-otot pada rahim berkontraksi secara teratur dan mendorong bayi keluar dari rahim melalui vagina. Embrio di dalam rahim dilindungi selaput pembungkus yaitu amnion, korion, kantong kuning telur atau sakus vitellinus, dan allantois. 1. Amnion merupakan membran yang langsung melingkupi embrio dalam satu ruang yang berisi cairan amnion atau ketuban. Cairan ini berfungsi untuk menjaga embrio agar dapat bergerak bebas, melindungi embrio dari perubahan suhu yang drastis serta guncangan dari luar. 2. Korion merupakan membran terluar yang melingkupi embrio. Korion membentuk fili korion atau jonjot di dalam endometrium yang berisi pembuluh darah yang berhubungan dengan peredaran darah ibunya melalui plasenta. Jadi, plasenta merupakan penghubung antara embrio dan jaringan ibunya, di mana plasenta mampu mengalirkan oksigen dan zat-zat makanan dari ibu ke embrio serta mengalirkan sisa-sisa metabolisme dari embrio ke peredaran darah ibunya. 3. Kantong kuning telur atau sakus vitellinus yang terletak di antara amnion dan plasenta merupakan membran berbentuk kantung yang merupakan tempat pembentukan sel-sel dan pembuluh-pembuluh darah pertama embrio. 4. Allantois merupakan membran yang terletak di dalam tali pusat. Allantois berfungsi sebagai alat respirasi, saluran makanan, dan ekskresi. Di dalam allantois terdapat pembuluh darah yang menyalurkan zat-zat makanan dan oksigen dari ibu dan mengeluarkan sisa metabolisme. Berikut adalah tabel perkembangan embrio manusia berdasarkan usia. Pada usia 1 bulan atau 4 minggu telah berbentuk embrio. Terjadi pembentukan kepala, hati,
tangan, kaki, dan bentuk wajah yang terbentuk perlahan. Embrio memproduksi hormon kehamilan atau hormon chorionic gonadotropin atau HCG. Sehingga apabila Anda melakukan tes kehamilan, hasilnya positif. Embrio terus berkembang menjadi janin. Pada usia 2 bulan atau 8 minggu, panjang embrio kira-kira 14-20 mm. Banyak perubahan yang terjadi pada bayi. Adanya telinga, mata, jari-jari, mulut, hidung yang belum sempurna, pembentukan sistem pencernaan, tulang mulai dibentuk, dan pembentukan alat kelamin luar, tetapi belum dapat dibedakan jenis kelaminnya. Usia 2,5 bulan atau 10 minggu, semua organ penting yang telah terbentuk mulai bekerja sama. Pertumbuhan otak meningkat dengan cepat, hampir 250.000 sel saraf baru diproduksi setiap menit. Ia mulai tampak seperti manusia kecil dengan panjang 32-43 mm dengan berat 7 gram. Usia 3 bulan atau 12 minggu, ginjal, hati, tangan, lengan, kaki, dan sistem pencernaan telah berkembang baik. Paru-paru mulai jelas dan alat kelamin luar mulai dapat dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Usia 4 bulan atau 16 minggu, panjang janin sekitar 16 cm. Detak jantung sudah dapat dirasakan si ibu. Terbentuknya tulang-tulang di seluruh tubuh, munculnya alis, bulu mata, dan rambut kepala. Pada usia ini, janin mulai belajar menggenggam dan ia juga menggenggam tali pusatnya, serta gerakan lain yang semakin meningkat. Sejak minggu ke-16 sampai saat kelahiran, terjadi akumulasi lemak di bawah kulit. Usia 5,5 bulan atau 22 minggu, janin mulai membuka matanya. Gerakan-gerakan janin dirasakan oleh ibunya, terjadi kenaikan gerak badan yang sangat cepat. Usia 6 bulan atau 24 minggu, seluruh panca indera mulai bekerja. Apa yang dimakan ibunya, ia dapat rasakan juga melalui air ketuban. Pengenalan rasa ASI, dan secara refleks, ia mengisap jarinya. Usia 7 bulan atau 28 minggu, lemak tubuhnya mulai banyak. Ia dapat menyentuh, mendengar, mengenal suara ibunya, mengenal suara musik. Musik klasik dan relaksasi membuatnya tenang. Posisi kepala ke bawah sebagai persiapan untuk kelahiran. Usia 9,5 bulan atau 38 minggu, janin sudah siap untuk dilahirkan. Hanya 5% bayi yang lahir pada tanggal perkiraannya. Selebihnya lahir 2 minggu sebelum atau setelah tanggal perkiraan. Nidasi yang normal terjadi di dalam rahim, seperti penjelasan sebelumnya. Apabila terjadi suatu keadaan seperti penyempitan saluran telur, maka nidasi dapat terjadi di dalam saluran telur. Kehamilan yang terjadi bukanlah di dalam rahim, namun di luar rahim. Kehamilan seperti ini disebut kehamilan di luar kandungan. Kehamilan di luar kandungan biasanya mengalami gangguan. Kehamilan yang terjadi di dalam saluran telur dapat mengakibatkan pecahnya saluran telur dan pendarahan pada saluran telur. Biasanya terjadi pada umur kehamilan 6-8 minggu dan sangat berbahaya bagi calon ibu. Bila terjadi pelepasan sel telur lebih dari 1, misalnya karena kadar hormon reproduksi yang tinggi, maka akan terbentuk zigot lebih dari 1. Masing-masing akan mengalami nidasi dan berkembang menjadi individu yang berbeda. 2 atau lebih individu tersebut memiliki latar belakang genetik yang berbeda, karena berasal dari sel telur dan spermatozoa yang berbeda. Mereka dapat berjenis kelamin sama atau berbeda. Kembar yang demikian disebut kembar non-identik. Sedangkan zigot yang mengalami pembelahan menjadi 2 sel atau lebih, maka sel-sel tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi kembar identik.